Ayo cepat dimulai teman-teman. Recordnya wis tak rekodi. Ya dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Manggala sebagai pengampu dosen psikologi pendidikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik peserta didik bersama dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Naila dan Mbak Okta. Silahkan Mbak Naila. A. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran atau jumlah sel dalam tubuh yang menyebabkan bertambahnya ukuran tubuh secara fisik. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang dapat diukur secara konkret, seperti tinggi badan, berat badan, dan panjang tulang. Lanjut, Mas. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang mencakup peningkatan kemampuan fungsi dan kompleksitas sistem tubuh dan mental. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan bersifat kualitatif dan melibatkan kemampuan mental, emosional, sosial, dan psikologis. Lanjut. B. Pengertian perkembangan fisik peserta didik usia sekolah dasar atau SD. Perkembangan fisik mengacu pada perubahan yang terjadi pada tubuh manusia dari waktu ke waktu, yang meliputi pertumbuhan tubuh, otak, tulang, dan sistem saraf. Pada usia SD atau sekitar 6-12 tahun, anak berada dalam tahap perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam hal tinggi badan, berat badan, dan kekuatan otot. Perkembangan fisik ini mencakup aspek pertumbuhan dan pematangan yang melibatkan perubahan kualitatif atau peningkatan ukuran tubuh dan kualitatif atau pematangan fungsi tubuh. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak usia SD dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 1. Genetik, 2. Nutrisi, 3. Aktivitas fisik, 4. Kesehatan dan lingkungan. Jadi lanjut, Mbak Okta. Baik, selanjutnya C. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia, meliputi pertumbuhan tubuh, otot, tulang, serta kematangan sistem motorik dan sensorik. Pada peserta didik, perkembangan fisik ini berdampak pada kemampuan motorik kasar, seperti berlari dan melompat, dan motorik halus atau seperti menulis dan menggambar, yang penting untuk kegiatan belajar sehari-hari. Lanjut, Mas Indra. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan tahapan usia.
Yang pertama usia dini 3-6 tahun, yang kedua usia sekolah dasar 7-12, yang ketiga 13-18 tahun. Selanjutnya, Mas. D. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Yang pertama, keturunan atau faktor genetik. Faktor keturunan atau genetik adalah salah satu hal utama yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ke depannya. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Kebutuhan nutrisi ini dihitung dari masa anak masih di dalam kandungan hingga anak dilahirkan. Lanjut, Mas. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Hubungan anak dengan orang terdekat memainkan peran penting dalam perkembangan anak, terutama dalam perkembangan emosi, intelektual, dan kepribadian. Yang keempat, tingkat sosioekonomi. Bila anak tumbuh di tengah keluarga dengan tingkat sosioekonomi sulit hingga sulit untuk mendapatkan pendidikan maupun infrastruktur untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Silakan dilanjut, Dok Berlin. Perkembangan fisik peserta didik dan pembelajaran. Pengertian implikasi perkembangan fisik peserta didik dalam pembelajaran, yakni implikasi perkembangan fisik peserta didik dalam pembelajaran adalah dampak atau pengaruh dari perkembangan fisik mereka terhadap proses belajar. Setiap tahap perkembangan fisik, baik itu pertumbuhan otot, koordinasi, maupun kesehatan fisik, dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dalam pembelajaran. Yang pertama, nutrisi. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, aktivitas fisik di sekolah dan di luar sekolah. F. Hubungan perkembangan fisik peserta didik dengan perkembangan psikomotorik. Pengertian perkembangan fisik dan psikomotorik. Perkembangan fisik dan psikomotorik merupakan aspek fundamental dalam tumbuh kembang anak yang saling berkaitan. Pertumbuhan fisik meliputi perubahan ukuran, kekuatan, dan koordinasi tubuh. Sementara psikomotorik merujuk pada kemampuan mengontrol gerakan tubuh, baik kasar maupun halus. Pemahaman tentang hubungan antara keduanya sangat penting dalam proses pendidikan, karena perkembangan fisik berpengaruh terhadap kemampuan psikomotorik yang menentukan keterampilan dalam belajar. Hubungan antara perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik. Perkembangan fisik dan psikomotorik saling berkaitan erat dalam banyak hal. Pertama, kekuatan otot dan keterampilan motorik. Yang kedua, koordinasi tubuh dan kemampuan motorik halus. Yang ketiga, keseimbangan tubuh dan keterampilan psikomotorik. Yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan dibuka 3 penanya. Silakan. Iya, Mbak Hikmah.
Mbak Hikmah jadi bertanya. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Avia. Izin bertanya, apa masalah yang umum dijumpai dalam perkembangan fisik peserta didik? Minta tolong diulang ya Mbak Fia, tapi pelan-pelan. Boleh diulangi, Mbak, Ya. pertanyaannya? Apa masalah yang umum dijumpai peserta didik? Baik, terima kasih Mbak Afia. Penanya selanjutnya,